Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada bersama-sama. Malam hari ini kita bersatu dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur kita malam hari ini. Saya percaya sepanjang kegiatan kita sepanjang hari ini kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu bersama-sama mari kita naikkan pujian dan syukur. Kita datang beribadah, kita menikmati kasih dan hadirat Tuhan saat ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh datang menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kami bersama-sama satu hati untuk datang membawa persembahan kami yang terbaik. Pujian dan penghormatan kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam keadaan apapun, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walau kami tidak melihat, tapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Engkau melakukan segala perkara. Sepanjang kami hidup di dalam firman-Mu, kami tahu Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami dan Engkau yang menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, syukur. Mari bawa hatimu malam hari ini. Mari datang menyembah. Katakan Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan beri. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Oh, layak. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami bawa setiap pujian dan nyanyian kami. Oh, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap Tuhan. Memandang padamu. Kau ada untukku. Mari dengan segenap hati bersama-sama naikkan pujian. Walau ku tak dapat melihat, amin Tuhan, semua rancangan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Rancangan damai sejahtera-Mu atas hidup kami. Kami tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap, kami tetap percaya Tuhan, Kau selalu ada. Dengan iman sama-sama kami katakan, walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencana-Mu
Kami tetap berpegang teguh di dalam nama-Mu Tuhan. Kau selalu, Kau tuntun langkahku, oh Tuhan. Walau ku tak dapat berharap, amin, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap Tuhan, namun hatiku tetap, amin, memandang padamu. Haleluya. Kau ada untukku. Kami pegang janji-Mu Tuhan, hanya berharap di dalam nama-Mu, hanya Yesus Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, yang kami percaya. Selama-lamanya kami menyatakan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami pegang teguh. Hanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak dapat melihat, amin Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan. namun hatiku tetap, amin, memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, haleluya, atas kenyataan hidupku. Satu hal yang kami percaya Tuhan, hatiku tetap, kami tetap bertata memandang padamu. hanya Engkau. Kau ada untukku. Kau selalu ada dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku takut, sebab Kau beserta. Ada dalam hidup kami. Sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami akan terus memandang Engkau, kami akan terus mencari Engkau ya Tuhan. Karena di dalam-Mu kami temukan segala sesuatunya ya Tuhan. Kau berikan dalam kami Tuhan, dan kuasa-Mu tidak terbatas dengan apapun. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami, kami percaya Engkau terus ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Haleluya. Ini iman kami kepadamu ya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin Yesus. Hidupku, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena Firman-Mu yang ada dalam hidup. tiada pernah Kuasa-Mu tidak pernah terbatas, katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Benar
ya Tuhan, karena firman yang selalu digenapi. dan selalu terjadi dalam kami. Ku percaya, bukan karena melihat, tetapi dengan iman kami kepadamu ya Tuhan. firman-Mu tiada. Sebab itu kami terus memandang dan melihat Engkau. Kami pegang janji firman-Mu. Aku percaya, Kami percaya bukan karena melihat, karena firman-Mu amin Tuhan, yang selalu digenapi. ku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. ini yang terus kami imani ya Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu terjadi bagi kami. Percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu terus tergenapi dalam yang hidup selalu kami. Yes. digenapi. Ku percaya, Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. ya janji firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sebab itu kami terus pegang janji firman-Mu. Kuasa-Mu pasti terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Sebab itu iman kami, kepercayaan kami hanya berpaut kepada Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan, Terima kasih. mari umat Tuhan sama-sama nyatakan iman-Mu kepada Tuhan. Katakan, Sebab aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman, namun karena firman-Mu kami pegang firman-Mu. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada Sekali lagi, pernah dengan iman, berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Amin. yang selalu digenapi Di hidupku. percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tiada berubah. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Yesus yang kami percaya. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Mari sama-sama naikkan suaramu, sembah Tuhan malam hari ini. Biar hadiratnya memenuhi setiap kita, dimanapun kita berada malam ini. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Yesus Tuhan, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Tak ada yang lain, Kaulah Allah
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau, hanya Kau di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan Yesus. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, melebihi siapapun juga. Yes, Jesus. Yesus, hanya Kau yang kami percaya di setiap waktu. Tiada lain yang kami andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau, hanya Kau. Yes, Jesus, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kami percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, mari lebih lagi. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Siapapun juga. Yesus, hanya Engkau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan Tuhan, melebihi siapapun. Amin, amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sembah Tuhan, saudara. Sembah Dia, sebab hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain yang seperti Engkau, ya Yesus. Engkau yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil sekalipun bagi kami, ya Tuhan. Orang-orang yang percaya penuh kepadamu, yang menaruh harapan kepadamu, kami tahu harapan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya, Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-Mu. Kami percaya masih terjadi, oh Yesus. Mujizat-Mu Tuhan, Yesus hanya Kau. Mari dengan segenap hati kita. Yes, yes. Dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Nyatakan pujian ini. Hanya Engkau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap
waktu tiada lain yang ku andalkan sekali lagi. selain Yesus, 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 Yesus saja Kau yang kami andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kami percaya di setiap waktu, tiada yang ku andalkan selain Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Biarlah anugerah Tuhan senantiasa ada atas hidup kami. Berbicara Tuhan bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan baca kesaksian yang sudah masuk, ya, akan menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu dari Bali. Saya mau bersaksi atas pertolongan Tuhan bagi saya. Saya pernah sekali nonton khotbah Ibu di YouTube, setelah itu saya sudah tidak pernah nonton lagi. Lalu saya itu mengalami ketakutan, cemas, khawatir. Bahkan kalau mendengar berita ada orang meninggal, saya sangat ketakutan, ya, apalagi orang itu saya kenal. Maka mulailah ketakutan itu datang dan mulai saya punya pikiran yang aneh-aneh. Dan saya menjadi sangat takut, Bu, saya takut untuk mati. Kalau sudah seperti itu, perut saya sakit, asam lambung saya naik. Dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Saya hanya diam, menangis, dan panik. Ini sudah lama saya alami, Bu. Setelah itu hilang dan tiba-tiba muncul lagi rasa ketakutan itu. Seperti itu, ya, setiap saat. Pada bulan Juni suami saya harus pindah tugas ke Jakarta. Saya tinggal bersama anak-anak sendiri. Perasaan takut itu muncul lagi, Bu. Dan puji Tuhan akhirnya saya ketemu dengan Mezbah Doa. Saya terus ikuti dan saya mendengar kesaksian-kesaksian yang dibacakan di Mezbah Doa. Saya juga dengar khotbah Ibu Debbie, ya, bahwa kita ini harus, ya, menyerahkan kepada Tuhan. Kalau hidup itu demi Kristus, maka mati itu adalah keuntungan. Ibu juga katakan kalau ada masalah jangan cari-cari pendeta. Kita sendiri yang harus doa langsung kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya minta, Bu, kalau saya minta pada Tuhan, saya minta saya tidak takut lagi, saya tidak cemas lagi. Kalau Tuhan mendengarkan doa saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Puji Tuhan, Bu, saat ini saya sudah tidak takut lagi, tidak cemas lagi, tidak khawatir lagi. Amin. Ya, sejak itu saya selalu ikut Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Ya, saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, mohon maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang, ya, dan tidak tersusun rapi kata-katanya. Tuhan memberkati Ibu Debbie sekeluarga. Ya, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara, ya. Satu kesaksian dari seorang ibu yang ada di Bali, shalom, yang ada di Bali. Ya, bahwa tadinya ibu, ya, dirundung ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Apalagi kalau mendengar ada orang yang meninggal, maka tiba-tiba ketakutan muncul, lalu tidak bisa melakukan apa-apa, takut, cemas, gak bisa tidur, ya, sakit perut, asam lambung naik. Ya, itulah saudara, ya. Makanya Alkitab Tuhan bilang, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan, ya, kekuatan.
Bayangkan saudara, ketakutan itu sangat mengikat sehingga hanya gara-gara ketakutan iblis menyerang lewat pikiran, dengar berita orang mati, nanti kamu mati, nanti kamu mati, nanti kamu mati. Akhirnya ketakutan dan bayangkan orang yang hidup seperti ini pasti hidupnya tidak bahagia. Karena itu ya lalu ibu mulai ya menemukan mesbah doa dan terus setia ikut mesbah doa, mesbah syukur, sehingga akhirnya Tuhan lepaskan dari ketakutan dan sekarang sudah dipulihkan Tuhan. Amin saudara. Bayangkan kalau saudara harus berobat ke dokter, saudara minum obat, ketergantungan, ya kecemasan, ketakutan, ya itu akan lama dan mungkin ya berapa biayanya. Tapi ketika kita mau datang dalam hadirat Tuhan, itulah saya katakan saudara bahwa dengan mengikuti ibadah-ibadah di YouTube, mesbah doa, mesbah syukur, khotbah-khotbah, iman saudara pasti akan bertumbuh. Jadi salah kalau ada yang bilang tidak mungkin iman bertumbuh lewat khotbah. Ya, khotbah itu adalah kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan yang positif, mendengarkan perkataan Kristus, dan iman timbul dari pendengaran. Bayangkan roh ketakutan mengikat. Ya, dan itu pasti akan harus minum obat yang cukup lama. Tapi dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Makanya selalu setiap malam kita berdoa, Tuhan lepaskan semua yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Karena itu dapat mengganggu jiwa. Kalau dibiarkan lama-lama bisa sakit jiwa loh saudara ya. Terima kasih Ibu dari Bali. Tuhan Yesus memberkati, kesaksiannya sangat memberkati kita semua. Dan hari ini saudara kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di 2 Tawarik pasal yang ke-7. Ya, 2 Tawarik pasal yang ke-7. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal yang ke-6. Salomo berdoa agar Tuhan hadir di bait Allah yang sudah dibangun oleh Salomo, agar boleh sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan sehingga doa-doa mereka dapat dijawab oleh Tuhan. Kita baca sekarang 2 Tawarik pasal yang ke-7. Judul perikopnya api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api turun. Ya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ayat 3, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka. Ya, sampai ke tanah lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kita melihat di sini ya akhirnya Tuhan menyatakan bahwa Dia akan hadir di rumah yang dibangun oleh Salomo itu. Dengan tanda apa? Api turun dari langit memakan habis korban bakaran yang dibawa di rumah itu oleh Salomo. Ya, dan itulah tanda bahwa Tuhan memang mendengar dan Tuhan memang berkenan hadir di tempat itu. Kita lanjut ayat yang keempat, korban pentahbisan dan perayaan. Ayat 4, lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikian raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Saudara, tidak tanggung-tanggung, Salomo mempersembahkan korban untuk Tuhan itu berjumlah mempersembahkan 22.000 ekor. Wow, saudara ya. 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing. Jadi saudara, ya puluhan ribu dan ratusan ribu yang dipersembahkan. Dan akhirnya mereka mentahbiskan rumah itu, ya mentahbiskan tempat di mana Tuhan akan bersemayam. Ya, dan dikatakan di sana, ya bait itu adalah lambang dari ya kehadiran Tuhan di sana.
Bait Allah ditabiskan itu ya bagi Allah, dan Salomo serta bangsa itu dipersiapkan untuk menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Pentahbisan berarti mengkhususkan sebuah tempat atau sebuah benda atau seseorang untuk suatu maksud yang eksklusif. Itu artinya pentahbisan, yaitu ya menyerahkan atau ya mengkhususkan sebuah tempat, benda atau orang. Kita sering dengar pentahbisan, ya, yaitu menyerahkan atau mengkhususkan seseorang atau benda atau apapun itu untuk sebuah maksud yang eksklusif, saudara, ya, untuk jabatan atau apa kalau orang. Tujuan dari pentahbisan ini adalah untuk mengkhususkan bait Allah sebagai tempat untuk ya Tuhan hadir dan umat Tuhan menyembah Allah di situ. Sekarang ini ya firman Tuhan berkata bait Allah itu di mana? Yaitu tubuh kita, saudara. Ya, tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dan ya karena tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, ya makanya saudara kita harus juga mengkhususkan hidup kita, diri kita ini untuk sebagai tempat Tuhan berdiam, Tuhan hadir, ya. Sehingga tubuh kita ini ya harus kita dedikasikan untuk ya kita tahbiskan dipersembahkan bagi Tuhan untuk apa? Untuk menjalankan maksud khusus Allah di hidup kita. Kita ini mengeksklusifkan diri kita sebagai milik Tuhan dengan cara apa? Kita harus meninggalkan dosa, kita harus hidup dalam kekudusan, kita harus melakukan kehendak Tuhan, kita harus melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Jadi yaitu yang dinamakan bahwa kita ini khususkan diri atau ya dikatakan tadi kita ini harus mengeksklusifkan diri itu untuk Tuhan loh ya. Jadi benar-benar kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Ayat yang ke-6, para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur ya bagi Tuhan. Dan bahwasannya untuk selama-lamanya ya mereka itu sambil menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, pada itu para imam berdiri di hadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel itu berdiri. Jadi saudara ya, sambil umat itu meniup nafiri, mereka bernyanyi ya, dan mereka juga berdiri di hadapan Tuhan untuk menghormati Tuhan ketika mereka menaikkan pujian. Ya, kita lihat di sini bahwa ya bukan hanya mentahbiskan bait Allah itu, tetapi bait Allah itu sendiri juga harus berfungsi sebagai tempat penyembahan atau rumah penyembahan kepada Tuhan, saudara ya. Dan ayat yang ke-7 dikatakan di sana, lalu Salomo menguduskan pertengahan peralatan di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemah korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaat yang amat besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23 ke bulan ke-7 disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Jadi saudara, kita lihat di sini perayaan itu berhari-hari loh.
ya mereka bersuka cita, mereka menaikkan pujian, dan mereka bahkan ya bernyanyi bersama merayakan Pondok Daun di sana, saudara, hari raya Pondok Daun. Berbulan-bulan mungkin atau bertahun-tahun telah berlalu sejak doa pentahbisan Bait Allah oleh Salomo. Namun beberapa proyek pembangunan yang lain sudah diselesaikan setelah pembangunan Bait Allah itu baru diselesai, ya. Lalu setelah seluruh waktu itu Allah memberitahu ya Salomo bahwa Dia telah mendengar doa Salomo, ya, dan akhirnya saudara, ya mereka itu bersuka cita karena Tuhan mendengar apa yang Salomo doakan di bait itu, bahwa Tuhan hadir dan Tuhan juga bertahta dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Karena itu ya bersyukur bagi Salomo itu kehadiran Tuhan itu segala-galanya. Buat apa rumah megah kalau tanpa ada Tuhan di dalamnya? Ya, mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami malam ini tahu bahwa Engkau Tuhan yang hadir di hidup kami sebagai bait-Mu. Karena itu jangan biarkan kami jatuh dalam dosa atau mengotori bait Tuhan ini, yaitu tubuh kami. Biarlah kami mengejar kekudusan agar Tuhan boleh melayakkan hidup kami menjadi bait-Mu, tempat tinggal-Mu Bapa. Kuduskan hati kami, pikiran kami, semua hal yang tidak berkenan, yang mengotori damai sejahtera kami, mengotori hati pikiran kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bertahta di atas pujian, penyembahan kami, doa-doa yang kami naikkan dari hati kami, sebab Tuhan Engkau yang kami rindukan hadir dalam hidup kami, hadir dalam keluarga kami, hadir dalam gereja kami, hadir dalam segala sesuatu di hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang ikut mesbah doa, yang rajin mempersembahkan hidup mereka. Ubahkan setiap kami menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang sedang terikat dengan roh-roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, terikat dengan segala ikatan-ikatan dosa, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Persinahan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, Tuhan, judi, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Homoseksual, lesbian, kami tolak dalam nama Yesus. Bebaskan setiap anak-anak-Mu Bapa, agar kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, yang rindu pemulihan dalam keluarga juga Tuhan pulihkan. Bahkan yang hari-hari ini bergumul dengan keuangan, hutang piutang, segala macam hal yang menekan beban kami Tuhan. Tolong Bapa umat-Mu, anak-anak-Mu, ketika kami bertobat, Tuhan pasti sanggup membuka jalan. Kami berdoa yang terlilit hutang piutang Tuhan, yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan turun atas Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berkati, juga calon presiden yang baru yang akan dilantik, Tuhan juga memberkati. Kami percaya Indonesia dalam tangan Tuhan, aman, tenang, damai, sejahtera. Karena kami terus berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lawat dan jamah agar semua bangsa-bangsa juga boleh mendapatkan perkenanan Tuhan, meninggalkan dosa dan kembali kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita sekalian mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku,
hatiku selama